kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya langsung ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, tadi sebelum jeda saya sempat tanya, apakah sekarang KMP ini PHP-in atau pemberi harapan palsu kepada Partai Demokrat ya, yang sudah sukarela bergabung? Tadi saya meluruskan terkait itu ke Mas Didi yang disampaikan oleh Pak Nurdin. Kalau kemarin Golkar itu menolak Perpu, hari ini barangkali tidak mendukung Perpu. Sama saja kan? Justru memperkuat. Kalau saya tangkap yang disampaikan dengan bahasa yang berbeda, justru Pak Nurdin mengatakan Munas merekomendasikan kepada DPP untuk memperjuangkan agar pemilihan oleh DPR. Justru itu memperkuat. Saya kira clear ya, meskipun menggunakan bahasa yang berbeda. Soal yang disampaikan Putri, saya punya catatannya. Golkar ini adalah partai yang paling cerdik ya, berselancar di atas koalisi. Dan saya mencatat betul 10 tahun pemerintahan mantan Presiden Yudhoyono. Di sana ada partai Golkar. Dan tidak hanya kali ini, dan bukan kejutan ketika Golkar menjalankan politik dua kaki bersama dengan pemerintah, bersama dengan Presiden Yudhoyono, tetapi di kasus Senturi dan sebagainya justru melakukan politik dua kaki ternyata di luar pemerintahan. Bahkan pada saat itu saya ingat betul Ketua Umum Golkar juga merangkap sebagai Ketua Harian Setgab Sekretariat Gabungan Koalisi pada saat itu. Jadi ini bukan cerita baru bagi Golkar menurut saya. Dan ini sebenarnya selain tadi disampaikan oleh Mas Didi soal yang dirugikan adalah rakyat, karena itu sudah kita diskusikan panjang lebar, tetapi ini juga menurut saya soal kehormatan seorang mantan Presiden Yudhoyono. Pada tanggal 6 Oktober di akun Twitter media sosialnya Presiden Yudhoyono, pada saat itu masih menjadi presiden, kita ingat betul bahwa ditulis oleh Pak SBY, kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, kecuali P3 yang hanya dihadiri oleh Ketua Umum. Artinya ini menurut saya adalah sebuah ujian yang kesekian kalinya menurut saya Golkar tidak puas, tanda petik, memberi PHP terus dengan Demokrat yang berkuasa 10 tahun, tidak berkuasa lagi pun ternyata masih di PHP-in kalau bahasanya Putri tadi. Nah ini yang menurut saya harus diklarifikasi ya, ketika ada kesepakatan antara Golkar dengan Demokrat dengan KMP khususnya seperti apa. Karena hal yang seperti ini kita tahu seringkali Golkar yang harus diantisipasi ya. Saya dalam perspektif politik yang makna netral, itu Golkar memang paling piawai ya memainkan pendulum di parlemen itu, dan selalu PKS salah satu pelajaran ketika sama-sama di luar pemerintahan padahal bergabung di koalisi, tetapi akhirnya ditinggal oleh Golkar karena bermain mata dengan pemerintah. Ini tidak menutup kemungkinan kalau ternyata Golkar juga pada titik tertentu akan berpisah dengan Gerindra dan sebagainya karena bermain mata dengan pemerintah. Poin yang ingin saya katakan apa? Ini ada gaya politik Golkar yang harus kita antisipasi. Saya tidak bicara tentang benar, salah, baik, buruk. Tapi yang harus kita pahami ketika membangun koalisi perkawanan, Golkar paling pandai membaca peta politik, kapan harus berkawan, kapan harus masuk, dan kapan harus meninggalkan kawan dalam koalisinya. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal Perpu Pilkada ini, tidak hanya antara DPR dan pemerintah, tidak hanya antar partai, tapi juga ada para penyelenggara pemilu di sini yang sekarang deg-degan nih. Apa yang harus saya lakukan? Kami punya pernyataan dari Komisioner KPU. Dalam hal penyikapan politik yang dilakukan oleh Bapak Ibu di DPR, tentunya penting untuk adanya kepastian terkait Perpu menjadi undang-undang seperti itu. Desain Perpu memang lumayan panjang. Panjangnya kenapa? Karena di situ ada pendaftaran bakal calon, dan yang kedua ada uji publik. Pendaftaran bakal calon itu 6 bulan sebelum pendaftaran calon, dan uji publik adalah 3 bulan sebelum pendaftaran calon. Jadi ruang pemilu kada atau pilkada di sekarang ini menurut Perpu itu memang relatif panjang, sehingga kita pun harus mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Ya, jadi masalah ribut-ribut yang saat ini terjadi, ada yang merasa diingkari janjinya, kesepakatannya dilanggar. Tidak hanya itu, tahun depan 204 pilkada akan dilakukan, Mas Didi. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Komunikasi sebenarnya sudah terjadi belum sih? Ya, sekarang kalau andai dicabut hak rakyat lalu pilkada melalui DPRD, itu akan lebih sulit saya kira ya, akan lebih, berarti KPU harus merubah semua sampai ke daerah ya.
bahkan nggak berperan mungkin ya, KPUD dan sebagainya lebih berperan. Jadi banyak yang malah tidak akan siap, tapi yang lebih dari itu hak rakyat dicabut, itu lebih menyakitkan lah. Tapi Mas mengenai tadi syarat-syarat, saya pikir itu sangat bagus ya. Justru harus KPUD dengan partai-partai di daerah itu segera berkonsolidasi, bekerja sama, mempersiapkan, karena kan ingin pemilihan langsung yang lebih baik dan bermartabat ya. Jauh dari politik uang, jauh dari segala hal-hal yang buruk. Jadi tinggal bagaimana KPUD dengan partai-partai ini segera melakukan sinergi yang baik. Ketimbang dicabut akan lebih tidak siap, karena tadi dikatakan oleh salah satu komisioner KPU bahwa akan ada berapa tadi, hampir 200 pilkada ke depan. Ada 200. Ini bagaimana jadinya, dan saya melihat akhirnya tidak berperan apa-apa lagi yang namanya KPUD ya. Karena menunggu bapak-bapak sebenarnya di DPR. Jadi kami DPR RI khususnya ya, saya kebetulan Komisi 2, kami sudah mengundang teman-teman dari KPU dan Bawaslu ya. Jadi kami sudah mendengar penjelasan dan persiapan yang disiapkan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu menyikapi Perpu. Kami juga sampaikan bahwa KPU dan Bawaslu harus siap dengan semua kemungkinan yang ada. Jadi ada baiknya kita minta KPU dan Bawaslu ketika itu untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang timbul. Artinya nanti pada paripurna apakah Perpu diterima atau Perpu ditolak atau ada opsi lain. Jadi sudah kami sampaikan. Kemudian KPU juga menyampaikan mengikuti Perpu yang ada memang membutuhkan waktu yang cukup lama dari yang biasa. Setidaknya ada 10 bulan yang dibutuhkan untuk proses mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan pemilihan pemungutan suara itu sendiri. Dan itu sudah kita diskusikan, dan untuk itu memang kami Komisi 2 sudah melakukan rapat di internal, bahkan sudah mengundang para pakar Pala Ari berdiskusi. Dan dalam waktu reses ini kami semua juga menginginkan, meminta aspirasi dari masyarakat, kemudian kita akan bahas pada sidang berikutnya Januari dan Februari. Kita harapkan Januari, Februari selambatnya sudah ada keputusan yang final dan mengikat, sehingga itu yang kita sepakati, apapun pilihannya nanti itu yang terbaik bagi pemilu ke depan. Iya, Pak Nurdin masih bersama kami? Iya, masih. Pak Nurdin, bahwa ini sekarang pertaruhannya sangat besar, tidak hanya soal kekuasaan politik, praktis kekuasaan politik partai saja, tapi juga soal demokrasi dipertaruhkan di sini, Pak Nurdin. Sudahkah itu dikaji oleh Partai Golkar? Inilah kemudian Munas ini merekomendasikan pembentukan Badan Pengkajian Undang-Undang yang dipimpin oleh Pak Sutowo. Inilah kemudian akan melakukan pengkajian, pendalaman, diskusi dengan berbagai pihak yang bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung maupun melalui DPRD. Dua-duanya itu demokratis. Jadi bukan hanya pemilihan langsung oleh rakyat. Itu demokratis, kemudian kalau DPRD katakan demokratis, dua-duanya demokratis. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita dikatakan pemilihan pilkada itu secara demokratis. Ini demokratis melalui rakyat, melalui DPRD itu demokratis. Karena anggota DPRD itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Oke, Pak Nurdin, tapi jadinya perwakilan itu demokratis. Iya, Pak Nurdin, jadi Anda sekarang ada badan pengkajian yang akan mengkaji pilkada langsung dan juga pilkada tidak langsung. Tapi sudah ada keputusan dari Munas bahwa harus memperjuangkan pilkada melalui DPRD, yaitu tidak langsung. Begitu? Iya, betul. Tapi itu memperjuangkan melalui lembaga legislatif di mana nanti DPP terpilih ini akan menginstruksikan kepada fraksi Partai Golkar DPR untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi amanah daripada Musyawarah Nasional Partai Golkar 9. Nanti itu akan keluar mengenai reasoningnya, dasar pemikirannya, kemudian kondisi faktual masyarakat bangsa kita. Itulah kemudian nanti yang diperjuangkan oleh Partai Golkar di DPR RI. Iya. Oke, Pak Nurdin, sebenarnya sudahkah ada lobby-lobby politik yang dilakukan kepada rekan terdekat lah, misalnya Partai Demokrat gitu? Setiap saat itu lobby selalu ada, tapi khusus untuk hasil musyawarah nasional ini, seperti yang kita ketahui baru saja ditutup jam 3 sore, jadi belum ada lobby itu. Tetapi politik untuk kepentingan bangsa setiap saat pasti akan dilakukan lobby kepada siapapun, bukan hanya kepada Partai Golkar, termasuk kawan-kawan kita dari KIH. Belum ada waktu ya Pak ya? Untuk kepentingan bangsa. Tapi kalau misalnya nanti diminta penjelasan gitu, teman dari Demokrat
minta penjelasan. Apa maksudnya ini Golkar? Sudah siap? Apa penjelasannya kira-kira Pak Nurdin? Oh, nanti kan di DPR itu ada fraksi Demokrat, ada fraksi Partai Golkar, ada fraksi kawan-kawan dari KMP. Nanti mereka akan melakukan perdebatan, pendalaman, perbincangan, kemudian lobby lembaga legislatif kita. Karena itu dia punya kewenangan untuk menentukan undang-undang apa pilkada secara langsung, pilkada melalui DPR. Baik, terima kasih. Pak Nurdin, nanti kami akan kembali kepada Anda. Sekarang kita jeda dulu. Setelah ini saya akan kembali ke Mas Didi. Apa langkah Demokrat selanjutnya? Tetap bersama kami di Prime Time News.